Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sesungguhnya engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperdulikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kututupi dengan lepa. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sudah percaya dengan keselamatan, kepastian sebuah penebusan, tetapi tidak mengerti apa itu kematian. Saya selalu mengatakan bahwa kematian itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengasihi manusia. Ya. Jadi, kalau ibu usianya sudah berapa Bu? Yang 87. 87 ya. Pasti juga nggak seperti waktu masih umur 40 ya Bu, ya kan? Jadi karena itu kematian itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengasihi manusia. Itu yang juga dihayati oleh Ayub ketika dia menghadapi sebuah kematian. Itu dia mengatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Nah, karena itu Ayub selalu mempersiapkan hidupnya, karena dia tahu apa arti kematian itu. Ayub mengatakan bahwa kematian itu ketika tiba itu adalah karena sebuah giliran yang harus diterima. Karena itu dia mengatakan di dalam ayat berikutnya, maka engkau akan memanggil, jadi, dan aku akan menyahut. Nah Bapak Ibu, itu juga yang dihayati oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu kalau meninggal sesungguhnya nggak dikatakan mati, tetapi dikatakan dipanggil pulang. Ya, ini Ayub tadi mengatakan itu. Maka engkau akan memanggil dan aku akan menyahut. Dipanggil, karena itu kalau kita lihat di berita-berita duka, itu selalu telah dipanggil pulang, ya kan? Kenapa dipanggil? Kenapa pulang? Jawabnya sederhana, karena ada rumah. Nanti Bapak Ibu sebentar juga pulang karena punya rumah. Nah, ketika kematian itu tiba, itu karena Tuhan sudah menyiapkan tempat, sudah menyiapkan rumah. Nah, kalau meminjam kata Profesor D.L. Moody, D.L. Moody itu seorang pendeta besar, dia pendiri Moody Institute. Itu dia umur 85 tahun, itu masih khotbah di mana-mana. Tapi ketika dia suatu kali dia khotbah, itu khotbahnya di depan jemaat, dia mengatakan begini, saudara-saudara, saya ini sudah tua, usia saya sudah lebih dari 85. Sekali waktu, suatu hari nanti, entah kapan, kalian pasti akan mendengar kabar D.L. Moody mati. Nanti kalau kalian mendengar kabar D.L. Moody mati, jangan percaya, karena D.L. Moody tidak pernah mati. Dikatakan begitu. Ketika saya dikabarkan mati, pada saat itulah saya baru memulai hidup yang sesungguhnya. Nah, itu seperti kata Ayub ini, karena ketika dia dipanggil, menyahut. Lalu Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepadaku itu ia tidak akan mati, karena ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi ketika kematian orang percaya itu tiba, itu adalah karena ada panggilan, lalu tempatnya sudah disiapkan, dan Tuhan sudah berkenan untuk menjemputnya. Dan dalam ayat tadi juga dikatakan, engkau akan rindu pada buatan tangan. Jadi kematian itu juga salah satu kerinduan Tuhan. Kenapa? Apakah Tuhan tidak pernah bertemu dengan kita? Gitu. Kok rindu? Gitu. Pertemuannya ternyata kematian itu berbeda.
Karena pada saat manusia hidup, itu seringkali antara manusia dan Tuhan tuh masih sering dibatasi dengan dosa, dengan ego. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah kita sebetulnya sedang terpisah dengan Tuhan. Pada saat itu jadi kita jauh dengan Tuhan. Karena itu ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita harus mendekat kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika kematian itu tiba, ya, itu menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Karena ayat yang berikutnya tadi dikatakan, engkau tidak akan memperhitungkan dosaku lagi. Jadi artinya manusia yang sudah mati di dalam Tuhan itu disatukan dan tidak ada gap lagi. Bapak Ibu, saya ingat cerita waktu kecil itu di Jawa itu kalau orang meninggal itu dikatakan jadi manten gitu. Waktu kita masih kecil, jadi kalau simbah meninggal, simbah jadi manten. Itu apa saya mungkin sekarang saya sudah mengerti itu, mungkin itu diilhami oleh berita Injil ini. Jadi kenapa? Karena ketika manusia percaya itu mengalami kematian, itu dijemput Tuhan sebagai mempelai wanita, ya, sebagai mempelai wanita. Dan karena itu Tuhan sendiri yang menjemput dia, karena Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi orang-orang yang dijemputnya sebagai mempelai-mempelai itu. Kalau dalam Yohanes 14 itu dikatakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemputmu. Nah Bapak Ibu, mungkin ada perbedaan sedikit antara paham Katolik dan Kristen. Itu kalau Kristen itu kenapa tidak pernah mendoakan orang meninggal? Ya, karena kita percaya sudah sampai, karena kematian itu pada saat Tuhan menjemput kita. Nah, jadi ini rumahnya udah jadi, dijemput. Saya sama Pak Singgih dulu waktu masih sehat, kuat, kerjanya mandiin jenazah. Waktu Pak Mulang nih mungkin udah ratusan. Kita mandiin jemaat, kita dandanin, kita ini. Nah seringkali kita jadi rada iseng juga kalau pas memandikan jenazah. Ya, ada jenazah yang mukanya jadi tambah cakep daripada sebelum dia meninggal. Tapi ada juga yang sampai persegi. Saya jadi iseng, tapi ini nggak ada di Alkitab, ini hanya joke aja gitu. Saya coba bilang, wah ini masuk surga nih, katanya. Tuh kenapa? Tuh senyum manis gitu, cantik gitu. Terus saya bilang, kenapa kok gitu? Iya, kayaknya orang mati itu mukanya ditentukan dari apa yang dilihat terakhir. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau umpamanya udah sakit gitu, lalu lihat Tuhan datang, langit terbuka, diperlihatkan sebuah tempat indah, lalu Tuhan bilang, tempatmu udah jadi tuh, ayo pulang, lalu dijemput, pasti seneng, mukanya jadi indah. Tapi kalau yang dilihat malaikat Jibril bawa gada api sama rantai api, orang berdosa di tempat, maka dia akan ketakutan. Tapi ini guyon aja. Tapi Bapak Ibu barangkali ada benernya juga. Tapi itulah Bapak Ibu, karena itu kematian orang percaya itu pasti sampai ke tempatnya. Kenapa? Karena dijemput dengan yang punya surga. Ya, dijemput, pasti nyampe. Ya. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Karena itu menjadi sebuah kepastian bagi orang-orang percaya itu, kematian itu jadi indah. Karena itu kalau Paulus mengatakan, bagiku hidup itu Kristus, tapi mati itu keuntungan. Hanya orang Kristen yang mengatakan mati itu untung. Lainnya kematian itu sesuatu misteri gelap, sangat menakutkan. Tetapi orang-orang percaya mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dosa-dosanya, kalau kata Ayub tadi, tidak lagi diperhitungkan. Dikatakan dalam ayat 17 tadi, pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan.
Jadi pelanggaran-pelanggaran orang percaya itu tidak diperhitungkan lagi, tetapi dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Lalu dikatakan dalam ayat berikut, dan kesalahanku akan kau tutupi dengan lepa. Tuhan tidak melihat lagi kesalahan dan dosa orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya kalau kita seringkali begini, kalau menghadapi orang sudah sekarat itu dibisikin, percaya Tuhan Yesus, panggil nama Yesus, minta ampun kepada Yesus, ya. Dan karena itu kesempatan terakhir bagaimana berhubungan dengan Yesus, supaya kematian itu menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa sebagaimana Kristus ketika disalib di Golgota, ada dua orang yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu. Orang yang di sebelah kanan yang percaya itu ketika Tuhan ingat saya, ampuni saya. Nah, Tuhan nggak memperhitungkan kamu turun dulu, kamu bertobat dulu, kamu ini. Tapi Tuhan mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Karena seperti kata Ayub dalam ayat 17 ini, bahwa dosa-dosanya dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahan-kesalahannya ditutupi dengan lepa. Itu cintanya Tuhan. Orang percaya itu di hadapan Tuhan adalah orang yang sangat berharga, karena Tuhan menghargai hidup orang-orang percaya itu sebesar kematiannya. Dan karena itu sampai-sampai Tuhan menjemput, memberikan suatu kepastian terhadap orang-orang percaya yang meninggal, termasuk juga Oma. Oma siapa namanya, Bu? Likim On. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sore hari ini di tengah situasi kehilangan dari hamba-Mu Ibu Heni dan Bapak, kami memiliki sebuah pengharapan pasti bahwa orang tua kekasih kami, Oma Liping On, sudah Tuhan panggil dan sekarang sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami meyakini itu Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup setiap orang percaya, pengakuan dan iman itu menjadi jalan keselamatan untuk bertemu Tuhan yang adalah sumber keselamatan itu sendiri. Karena Tuhan, dalam perasaan kehilangan, kami mohon kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan untuk Ibu Heni, untuk Pak Ginting, juga untuk anak-anak dan seluruh anak cucu menantu yang ditinggalkan oleh Oma. Dan kami percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada sesuatu yang buruk. Di dalam Tuhan semua baik, karena Engkau menyiapkan, menyediakan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan, pada sore hari ini di tengah-tengah kami semua, Engkau hadir di dalam persekutuan ini untuk memberikan pemahaman bagi kami tentang arti sebuah kematian, tetapi sekaligus juga penghiburan dan kekuatan bagi Ibu Heni, Pak Ginting, dan seluruh keluarga besar. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, ini